RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi. Kak Jo, di match kelima kali ini kita masih tetap on fire yang sama, semangat yang sama, dan memandu jalannya permainan yang tapi sama. Tapi pas saya ngunyah kok kayak pusing. So goyang. Iya udah goyang. Memang. Banyak kegiatan ini. Aduh, memang kegiatan ini sangat menguras. Betul sekali. Sunhawk. Match kelima di map Sunhawk. Nampaknya Kak Jo. Oke. Benar. Kita akan menantikan kejutan seperti apa. Betul. Dan sekali lagi kalau kita lihat dari perhitungan poin dan tentunya yang sudah ada di sini. Betul. Namanya GK masih memimpin dia. GK masih di emang posisi benar-benar garis keras kayaknya ya. Betul. Karena di 3 match awal mereka menempati posisi ketiga, tapi mereka konsisten dalam soal kill point. Betul Kak Jo. Kayaknya mereka tetap rata-ratanya, maksudnya poinnya tuh menang di kill. Di Betul. Elimination kill mereka tetap konsisten, ada di 4, 5, 6, 4, 5, 6 di situ poinnya. Dan bahkan di match tadi, di match keempat tadi, mereka winner chicken dinner dengan 9 kill point. Betul, menambah pundi-pundi poin untuk dibawa ke match selanjutnya. Jadi berarti mereka hanya butuh konsistensi, ada di 3 besar lah kurang lebih dengan match dengan poin kill yang masih tetap sama. Saya yakin masih GK masih akan megang di placement gitu. Teratas. Betul. Iya, Kak Jo ini sudah mulai di pesawat dan sudah mulai turun. Ini nampaknya para tim-tim langsung berpencar sepertinya. Betul. Di match kali ini. Kipung squad di cave sepertinya hal-hal yang sangat rawan sekali untuk ditempati. Terlalu jauh dia turunnya. Terlalu jauh dia dari teman-teman squadnya. Tapi nampaknya tim dari Zirex dan juga tim dari Kiss berada di area yang berdekatan. Betul. Kalau untuk di match kelima ini Kak Jo, kira-kira strategi apa yang mereka pakai di map Sunhawk? Oke. Saya rasa di map Sunhawk ini lootingannya harus dipercepat sedikit. Betul. Dari masing-masing tim. Jangan terlalu terlena dengan lootingan yang masih harus mereka cari atau target-target yang mungkin mereka ingin cari seperti di map-map yang besar seperti di Arangel ataupun map besar seperti di Miramar tadi. Betul. Karena tentunya di map yang sekecil ini di Sunhawk ini kejutan-kejutan pasti akan lebih cepat terjadi. Betul Kak Joks. Kayaknya di Sunhawk ini lebih diutamakan untuk senjata-senjata ras. Betul. Kayaknya nggak cocok untuk senjata-senjata jarak jauh untuk sniper, tapi tetap masih boleh digunakan juga untuk sniper. Tergantung strategi yang mungkin akan yang digunakan benar, dan juga untuk rotasi di Sunhawk ini harus cepat. Betul. Nggak bisa santai-santai dan lama-lama karena sekali diras mau lari kemana kalau iya, betul sekali. Betul. Yang tentunya juga saya melihat di sini di 4 tim. 4 tim lainnya selain dari GK harus mencari poin yang begitu banyak dan bahkan mereka harus membuat kejutan dan untuk bisa mengejar nampaknya ketertinggalan poin yang ada. Betul. Karena dari tim-tim yang lain juga saling mengejar poin untuk berada di peringkat teratas Kak Jo. Karena tentunya ketika tim GK Squad masih bisa ada di posisi 3 besar dan seperti yang sampaikan tadi mereka masih bisa dapat poin kill yang di standar 5 atau di standar 6 seperti di match 1, 2, 3. Betul. Mereka masih akan tetap menguasai placement point. Benar sekali Kakak Joks. Dan Kakak Joks kita juga tidak lupa dan tidak capek-capeknya mengingatkan kepada para pemirsa kalau kegiatan ini tidak akan dan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari sponsor dan pendukung utama kita. Yang pertama sponsor utama kita ada Ibu Meiti Ponto, ada Ibu Smailin Dapar dan juga ada Toko Sinar Agung. Dan tentunya kegiatan ini juga tidak akan terlaksana kalau tidak ada kolaborasi dari Tahuna Beach Hotel and Resort dan juga RRI Tahuna dalam rangka kegiatan
RRI Fest 2026. 2020. Betul sekali. Karena tentunya sekali lagi satu pandangan dari TBHR dan juga RRI yaitu sama-sama memberikan wadah bagi masyarakat Sangihe dan juga menjangkau kedekatan yang lebih dekat dengan masyarakat Sangihe. Tidak ada capek dan lelah-lelahnya dalam membuka untuk aktivitas kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para masyarakat Kabupaten Kepulauan Karena Sangihe. tentunya sekali lagi kegiatan-kegiatan seperti ini juga menjadi ajang untuk para gamers mengubah pandangan tentang gamers yang mungkin orang di luar sana bilang, wah kalau gamers ini berarti kerjanya santai-santai. Kalau di Sangihe itu dibilangnya langgang terus. Iya, tidurnya pagi, gamers main game begitu. Tapi di sinilah tempat Anda bagi para gamers untuk menunjukkan prestasi Anda melalui kompetisi seperti ini. Tidak hanya di just untuk main handphone tapi ternyata gamers itu bisa berprestasi di bidangnya. Betul sekali. Karena seperti yang disampaikan juga tadi oleh Ketua ISPA bahwa event-event seperti ini sangat bagus untuk pengembangan atlet e-sport karena tentunya ISPA juga memiliki jenjang-jenjang yang nantinya akan dilaksanakan untuk menuju ke kompetisi-kompetisi tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Betul. Jadi nantinya kalau misalnya ada yang bisa mengikuti seleksi Porprov bagi para atlet e-sport membawa nama tingkat Sangihe nasional maupun tingkat internasional. Betul sekali. Bisa juga. Tidak ada batasannya bagi para player e-sport selagi mereka bisa berkembang. Betul, seperti atlet-atlet profesional yang ada di Indonesia kan. Betul sekali. Dan tidak lupa juga karena besok juga ada rangkaian kegiatan dari kompetisi tentunya dengan e-sport turnamen tahun Habis Hotel Indonesia yang berkolaborasi dengan RRI tahun ini. Besok kita akan ada Mobile Legends Mobile Legends untuk MLBB. fase reguler yaitu di klasemen grup 10 tim akan memperebutkan 6 peringkat teratas menuju ke babak playoff seperti MPL pada umumnya. Betul sekali. Kelasnya jadi mereka akan bertarung secara ketat. Betul. Satu tim akan memainkan 3 match. Betul. Dan nantinya akan memperhitungkan posisi poin dengan 2 peringkat teratas langsung menuju ke upper bracket. Betul. Dan 4 tim sisanya di peringkat 4 sampai peringkat 3 sampai peringkat 6 akan bersaing di playoff upper bracket yang menang langsung akan menghadapi 2 tim yang tadi peringkat teratas. 2 tim yang kalah akan turun ke lower bracket. Betul. Tidak kalah bergengsinya dengan pertandingan malam ini. Betul sekali. Tentunya. Balik lagi kita ke map Sanhok nih. Nampaknya dari ke-5 tim ini masih meraba-raba seperti apa placement yang tepat dan sasaran yang bagus untuk looting-looting manja dan meras dari tim-tim yang lain. Dan tentunya 2 player dari Zirex ada di luar dari zona. Iya. Tapi mulai bergerak ke dalam yang tentunya sekali lagi sudah mulai ada potensi bentrokan yang akan terjadi di sini. Sepertinya dapat bisikan dari satu player Zirex yang di dalam safe zone kalau sini dong. Ada Bagus GK dekat sini nih, itu nih, dekat sini itu nih. Gitu nih. Dan tidak lupa dari om-om PUBG juga yang di atas sana juga masih asik dan santai-santainya dia seperti di match keempat yang tadi Kak Joks dengan santainya masih mencari One Piece sepertinya di atas. Betul, masih ada hal yang dicari di sana. Masih ada hal yang dicari Tapi di sana. Mas Dipo nih kita melihat dari pergerakan Kipung Squad sudah bergerak, ada tim dari Zirex bergerak, tim dari GK juga sudah mulai bergeser secara perlahan, tim Om PUBG juga mulai bergeser secara perlahan. Satu tim yang dari tadi berada di tempat nyamannya mereka dan tetap ada di situ ada Chaos Crew Sangihe. Chaos Crew Sangihe, dia masih mengubek-ubek. Ada apa sih di dalam sana? Ya, betul. Siapa tahu dia dapat jodoh di situ? Bisa jadi. Bisa jadi, betul. Apakah ada face yang sangat kuat untuk menahan peluru? Bisa jadi. Gitu. Yang tentunya kali ini ke-5 tim masih mencari zona aman, zona ternyaman mereka untuk bisa berada di posisi yang menguntungkan bagi tim mereka. Tapi ada pepatah kah juga mengatakan Kak Joks, kalau yang nyaman itu belum tentu bikin enak dan bikin selamat. Bisa jadi itu bumerang buat tim kayak itu. Tadi seperti tim Zirex yang Dewi Fortuna ada di samping mereka di zona nyaman paling nyaman di atas dengan posisi safe zone yang menguntungkan mereka. Tapi mereka harus tumbang juga. Dan di match keempat juga dari Kipung Squad yang sudah dicolek-colek juga oleh Dewi Fortuna harus pulang juga ke lobby. Betul sekali. Memang garis keras sekali. Keras banget di beberapa match terakhir tadi. Nampaknya sudah nampak terjadi bentrokan antara Zirex dan garis keras ini Kak Jo. Betul. Semakin dekat, bahkan semakin dekat.
pergerakan dari Kipung akan sangat menentukan posisi dari garis keras karena nampaknya GK bisa saja terhimpit kalau Kipung bergerak menuju ke arah mereka. Betul. Sepertinya dari player GK sudah tahu ini posisi letak dari G-Rex Team itu ada di rumah sebelah kanan yang nampaknya 3-3-nya itu ya, malah yang berada di dalam ada di satu tempat. Ada sudah dikepung. Hanya berseberangan danau ya. Danau dan jembatan. Itu jembatan Tito kayaknya. Bisa jadi, betul. Berarti di sebelah sana ada pasar ya. Ada pasar Tomo di sebelah sana. Oke, kita lihat dari tim G-Rex ini masih mencari-cari celah strategi. Nampaknya dua supply berada di dekat dari tim KIS dan juga tim Chaos Crew Sangihe. Betul. Mereka masih asik-asik kayaknya. Tim Chaos masih belum ada pergerakan nyaman, lebih. Masih santai di satu tempat. Betul. Ditambah om-om PUBG juga masih di atas. Masih ada di atas. Masih hanya dua tim ini aja yang selalu sering bergesekan ini, Garis Keras dan G-Rex. Tapi malah dua tim ini yang selalu tumbang belakangan, Mas. Iya, betul sekali. Memang. Kita lihat nampaknya tim GK Garis Keras mulai melakukan rotasi seperti biasa. Kayaknya sepertinya mereka akan bentrok juga dengan Kipung Squad. Betul. Lebih dekat juga dengan tim G-Rex dan juga tim Kipung Squad. Karena seperti biasa mereka membagi menjadi 2-3 tim untuk bisa membaca arah-arah atau mungkin melihat titik-titik posisi dari lawan mereka. Betul, Kak Joks. Ya biasa strategi yang dipakai dari match ketiga, keempat. Betul. Seperti membagi player-player agar mengetahui posisi-posisi di mana lawan berada supaya tidak terjadi gap ataupun terjadi kepungan dari tim-tim yang lain. Apakah akan dibuka tembakan dari garis keras? Tapi saya melihat nampaknya tim Omom PUBG malah lebih bergerak, mungkin akan menyeberang ke arah tim dari Chaos ataukah turun mendekat ke arah tim dari GK. Sepertinya kayaknya. Atau enggak mereka mungkin mampir dulu di Paradise Resort karena di sana juga ada looting-lootingan manja. Selagi mengumpulkan lootingan juga dari tim Chaos Crew juga akan bergeser sepertinya ke daerah Ruins. Nampaknya kita masih menyaksikan, masih menantikan juga. Karena sangat dekat sebenarnya GK dan juga tim G-Rex, tapi belum ada yang berani membuka tembakan. Betul, sepertinya masih pandang-pandangan ini. Iya, masih belum tahu ini ya. Iya, masih belum PDKT, belum ditembak. Betul, sepertinya ini tembakanku terpisah oleh jembatan. Betul, seperti itu Kak Joks. Tembakan mereka terpisah oleh danau dan kuala. Oke, Zemson mengecil dan menguntungkan bagi tim dari Chaos Crew Sangihe. Tapi hati-hati Chaos Crew Sangihe, dua jembatan besar itu akan bisa menjadi malapetaka ketika tim-tim lainnya masuk ke sana dan mengepung tim Chaos Crew Sangihe. Betul Kak Jo, karena di depannya itu terdapat dua tim antara G-Rex Team dan Garis Keras. Sudah ada tembakan sepertinya. Sudah ada tembakan ternyata. Dari sudah mulai melihat posisi GK dan G-Rex. Tim GK menembak, masih memantau-mantau mencari celah mana pala yang keluar akan dihantam langsung. Dari Garis Keras. Kita lihat di sini ada satu player dari GK juga yang coba untuk berputar. Iya, dia ngeplank dari arah kiri. Sepertinya ingin menerobos langsung ngeras ke dalam rumah, tapi masih takut juga karena belum ada coveran dari tim Garis Keras itu. Tapi kalau melihat dari sitkon dan posisi, ada dua player yang fokus kepada G-Rex, sedangkan satu player di atas menantikan posisi dari lawan yang di atas dan juga satu player di bawah kanan yang menantikan posisi dari tim dari KIS. Jadi ibaratnya kali ini G-Rex hanya dijaga oleh dua player dari GK. Sementara dua player lainnya menjaga jalan agar tim lain tidak join dalam pertempuran melawan tim G-Rex. Betul. Karena dari Kipung Squad ini bukan kaleng-kaleng juga ini serangan, karena kalau sekali masuk dia ada 4 player yang ada di sana. Satu player dari G-Rex. Tembak dari G-Rex. Itulah yang saya katakan tadi bahwa permainan dari GK ini selalu membuat kejutan ketika mereka melakukan rotasi. Betul. Skill-skill dari tembakan mereka itu selalu tepat pada sasarannya. Iya. Kalau bisa dilihat dari sini kan kita tahu ini jaraknya juga cukup lumayan jauh Kak Jo. Iya, betul sekali. Tapi mereka bisa tahu posisi-posisi mana yang sangat menguntungkan untuk mereka melakukan pressure dan tembakan kepada tim-tim lawannya. Betul sekali. Dan kita melihat kali ini tim G-Rex semakin terdesak di sana. Tim GK mulai melakukan rotasi ke dalam dan bahkan mau nggak mau ini tim G-Rex harus mengeluarkan smoke karena ingin merecover temannya yang sudah tumbang satu tembakan dari tim Garis Keras. Tapi dari satu player tim GK sudah mulai meras.
Oh, hampir saja ketahuan jaraknya. Kita lihat. Oke. Aduh, dapat lagi. Satu lagi Player Direct. Oh, dibom saja nampaknya. Apakah bisa diratakan tim J-Rex oleh tim GK? Kita lihat, oh di revive nampaknya teman. Oh, ketahuan. Lagi sempat merevive Kak Joks. Nampaknya permainan agresif yang seperti saya katakan tadi sudah tidak bisa bersantai sudah lagi. terkepung, tidak bisa kemana-mana J-Rex kali ini. Jadi kali ini tim J-Rex harus segera mencari jalan mau keluar. Tidak mau harus melawan 1 lawan 1 dari tim GK. Apalagi sekarang tersisa 2 player dari tim betul J-Rex. sekali. 1 player sudah tidak ada lagi. Betul. Masih diputar-putar, masih diplan, dibombardir saja oleh GK. Langsung masuk ke dalam. Seperti langsung keras. Oke. Dipulangkan langsung. Aduh, terbakar dari tim GK. Masih bisa di revive nampaknya. Satu tim. Wow. Sudah dipulangkan oleh artinya garis keras. Mas Dipo. Memang. Tim GK memulangkan tim J-Rex sudah mendapatkan 3 kill point. Betul. Sepertinya konsisten. Iya, betul sekali. Tim garis keras ini. Mereka selalu punya cara untuk bisa merotasi pemain mereka. Betul. Dan juga mendapatkan kill point dari kesalahan-kesalahan tim yang terlalu lama mengendap di satu tempat. Betul Kak Joks. Sepertinya strategi yang dipecah oleh tim GK ini sangat bermanfaat dan sangat berjalan. Betul. Mulus. Dan bahkan semakin berkembang dari match ke match. Oke. Kak Jo bisa dilihat ini zona sudah semakin mengecil lagi dan menguntungkan untuk tim Chaos Crew. Iya, betul sekali. Kita lihat di sana mereka tidak usah kemana-mana, tidak usah berotasi kemana-mana. Diam di tempat saja. Diam di tempat saja dan lawan yang akan datang ke mereka. Iya, tapi hati-hati tim Chaos Crew bahwa ada tim GK di sini yang punya strategi yang dari tadi selalu digunakan dan selalu berhasil saja untuk bisa mengepung lawan mereka. Betul Kak Jo. Dan mungkin saja Kipung Squad juga sudah mulai berotasi nampaknya. Betul. Karena dia tidak bisa lama-lama di sana. Iya. Kalau mereka memilih jalan di atas dan melewati jembatan besar di atas sana, tentunya akan dibegal nih sama tim dari Om PUBG. Betul. Om PUBG juga pasti akan berstrategi, dia akan dihatin untuk menunggu dari tim-tim lain melewati jembatan tersebut. Iya, betul sekali. Kak Jo. Itu udah strategi yang sangat good kalau di dalam. 1 player ditinggalkan dari tim Om PUBG mungkin di belakang sana. Kita lihat mencoba mencari posisi. Karena mungkin dia takut masih ada Kipung. Iya, di betul. Situ. Sedangkan Kipung sudah berplank, dia arah ke atas kiri. Karena dia tahu di sebelah kanan ada tim dari garis keras squad. Nampaknya lebih berpotensi bertemu kali ini GK dan juga tim Om PUBG karena sama-sama berada menuju ke satu titik, tapi Kipung lebih dekat kali ini karena menuju ke jembatan yang tadi baru saja garis keras sudah mulai bentrok dengan Om PUBG, sudah di depan mata. Lihat, tembak langsung. Tidak. Oh, masih pantau-pantau. Ternyata ini sudah sangat dekat sekali di atas ternyata tim dari Chaos Crew. Posisi yang sangat menguntungkan. Hati-hati juga ya bagi tim Om PUBG karena ketika mereka melepaskan tembakan dan tidak mengenai sasaran, tentunya akan membuka ruang bagi tim Chaos melihat situasi dan kondisi atau melihat posisi dari mereka. Kak Jo sudah menabrak langsung dari tim Om PUBG. Terjadi bentrokan di antara 3 tim itu. Masih menembak-nembak. Lihat Kis dan Om PUBG bertemu di sana. Hati-hati, ada GK juga yang sudah mulai mendengarkan. Tembakan-tembakan dari kedua tim tersebut. Nampaknya ini Om PUBG yang tersudut ini. Sudah satu kena dari Om PUBG, satu lagi bertemu di sana. Kita lihat sangat baik. Ada satu backup yang baik dari belakang. Backup dari belakang yang baik. Kena Om PUBG juga. Apakah akan diratakan? Masih sangat berbalasan. Sisa 1. Sisa 1 dari Om PUBG. Apakah akan diratakan oleh Kipung Squad? Kita lihat masih sangat positioning. Saling berjual beli serangan. Kita lihat Om PUBG dan Kipung tersisa 1 player. Apakah masih bisa? Di smoke saja. Sepertinya mau langsung revive ini. Karena 3 pemain tumbang dari Kipung Squad.
Kak Joks, kalau dilihat dari sini ini sebenarnya kesempatan dari garis keras ini untuk Iya betul, untuk masuk ini ke dalam. Ah, Dan sudah kena di bom dari Kipung Squad, apa Om PUBG yang sudah pulang tadi dari GK. Oke. Om PUBG masih ada 2 player di atas. GK sudah mulai masuk juga di pertandingan ini. Sona juga mengarah ke arah 3 tim yang sedang bertarung. Betul. Keuntungan bagi Chaos Crew betul, untuk masuk di sesi-sesi akhir. 1 player dari Kipung nampaknya juga di sana ada dalam kondisi bahaya. Betul Kak Joks. Sudah 2 yang tumbang dari Kipung Squad. Betul. Tersisa 2. Dan Om PUBG tersisa 1 player saja. Masih ada di depannya 2 tim, juga 2 sepertinya dari garis keras juga. Yang masih full tinggal Chaos Crew. Betul. Kak Joks. Oke, 1 player dari Kipung ditumbangkan lagi. Selesai sudah sepertinya ini Kipung. Tersisa 1 player dari Kipung Squad masih memantau-mantau dari garis keras. Om PUBG tersisa 1 juga. Nampaknya 3 tim ini akan sangat menentukan posisinya. Selesai dipulangkan juga Kipung Squad oleh garis keras. Om PUBG apakah akan dipulangkan juga oleh garis keras? Kita lihat masih tembak-tembakan. Kita lihat, coba langsung posisi yang tidak menguntungkan bagi garis keras. Kita lihat masih mencoba untuk mencari celah. Kak Joks di dalam. Apakah bisa? Masih berputar kucing-kucingan nampaknya dari Om PUBG dan garis kelas player. Masalahnya 1 lawan 1 ini. Sangat baik. Para gerakan dari GK. Dari GK masih mencari-cari celah. Tidak ada kesempatan untuk revive. Nampaknya Kakak Joks dari GK. Harus diselesaikan dulu ini. Akhirnya diselesaikan oleh garis keras. Om PUBG pulang juga kembali ke lobi. Sekali lagi tim garis keras masih menunjukkan kelasnya di hari ini. Tersisa 2 tim antara garis keras 2 dan tim lagi. Chaos Crew. Sudah bentrok juga sepertinya. Langsung bentrok di sana. Karena ada 1 player dari Chaos Crew yang sangat dekat dengan player dari garis keras squad yang berada di area supply. Betul Kakak Joks. High ground dipegang oleh tim dari Chaos. Posisi yang sangat menguntungkan bagi Chaos Crew ini. Kalau dilihat dari replacementnya juga garis keras sepertinya masih. Tapi kita lihat terjadi tembak-tembakan 1 player. 1 player dari Chaos Crew terkena HBD. Awas dari Chaos Crew. Sayang sekali sudah dipulangkan sama-sama 3 player. 3 player dari Chaos Crew. High ground yang dipegang oleh tim dari Chaos Crew sangat menguntungkan. Tapi mereka nampaknya kekurangan jumlah pemain dibandingkan dari tim GK. Betul, 3 lawan 4. Iya betul. Apakah tim GK kali ini akan membuat rotasi yang juga akan menyulitkan, ataukah high ground yang dipegang oleh tim Chaos Crew? Tergantung zona Kak Joks. Betul. Kita lihat zona apakah di atas apakah di bawah. Betul. Sepertinya zona masih berpegang teguh pada garis keras squad. Ini akan sangat menarik. Ini sangat menarik Kak Jok. Mau tidak mau, harus tidak harus, tim dari Chaos Crew harus berotasi. Betul sekali Kak Jok, karena zona ini sudah menguntungkan sekali bagi garis keras squad yang sudah ada tepat di dalam zona aman. Kita lihat seperti yang saya katakan tadi dari awal, GK ini juga merupakan tim veteran di PUBG Mobile Kabupaten Kepulauan Sangihe. Begitu Kak Jok. Mereka juga merupakan skuad lama yang sering ikut dalam turnamen-turnamen besar sebelumnya. Sudah terlatih. Betul sekali. Chemistry antar player itu sudah kepegang. Sudah ada sejak lama bahkan. Oke, kita masih menyaksikan terjadi bentrokan sepertinya dari terjadi bentrokan di Chaos sini yang tentunya memaksa tim Chaos turun dari harus turun gunung mau tidak mau. Walaupun nampaknya 4 lawan 3 player. Biasa strategi dari garis keras memecah player. Betul sekali. Rotasi. Ada yang ngeplank dari belakang. Harus ada backup yang cepat. Dan sepertinya 1 pemain ditinggalkan dari Chaos Crew di belakang untuk menjaga belakang dari tim Chaos Crew di atas gunung. Masih melihat di sana 1 player dari Chaos sangat dekat dengan 2 player dari GK.
saling pantau, saling lihat-lihatan antara satu pemain dikepung dari Chaos Crew di bawah, terjadi tembak-tembakan di bawah. Iya, terkena. Tumbang satu. Awas di belakang itu free shoot dia dari Chaos Crew, free shoot. Nampaknya dipulangkan. Masih mencari-cari celah. Bantuan baru datang dari garis keras. Nampaknya garis keras ini agak kesulitan, harus mendaki gunung. Iya, betul sekali. Dipulangkan satu dari garis keras oleh Chaos Crew. Oke, ya. GK masih coba mencari zona nyamannya. Dan kita lihat di sini. Bagus sekali, satu player dari Chaos Crew dipulangkan oleh garis keras. Tersisa 3 lawan 2. 1-2 depan, awas. Masih gila. Dan ini terjadi lagi. Wow. Nampaknya permisa bisa disaksikan langsung. Winner 11 poin kill. 11 poin kill dari garis keras kuat, dan di match 5 ini mendapatkan winner chicken dinner. Mas Dipo, gimana Kakak Jo tanggapannya? Waduh, saya tidak bisa berkata-kata karena high ground dipegang oleh Chaos sampai sebelum zona terakhir tadi. Padahal itu satu keuntungan dari Chaos Crew untuk mendapatkan view lebih bagus daripada garis keras. Iya, tapi memang tadi sebenarnya momentumnya ketika dua player dari Chaos menyerang satu player dari garis keras. Ketika mereka berhasil melakukan knock terhadap player itu, sebenarnya itu momentum untuk mereka bisa menyerbu. Tapi terputar malah di situasi dan kondisi di terakhir. Dan satu kerugian juga dari Chaos Crew yang tadi satu playernya sudah ditumbangkan duluan karena blunder, mungkin dia niatnya mau ngeplank malah ke HBD duluan oleh garis keras. Betul, sangat disayangkan. Jadi kala unggul dalam player 4 lawan 3 akhirnya bisa disamaratakan 3 lawan 3 dan bisa diratakan dari 3 lawan 2. Benar, winner chicken dinner yang sangat tidak dipercaya. Makanya saya bilang tadi bahwa konsistensi dari GK ini akan terus menjadi satu poin penting bagi mereka untuk bisa merebut titel juara kali ini. Betul, ini satu place yang mengukuhkan tim garis keras di puncak. Betul. Klasemen. Mereka masih ada tetap di puncak klasemen dan masih akan sulit bagi tim-tim lainnya mengejar mereka di match terakhir. Hanya saja masih ada segala kemungkinannya ketika tim-tim lainnya bisa membuat tim GK mungkin pulang lebih dulu. Betul. Dan satu tim yang lebih dekat dengan mereka harus mengamankan 3 poin banyak poin kill. Di posisi 2 dan 3 dan aman garis keras. Kita sudah dimarah lagi ya. Betul. Oke, sebelum ditutup kita kasih tahu juga dalam kegiatan ini juga masih juga tanpa dukungan dan sponsorship dari yang RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.